selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, itu keinginanku. Menjadi seperti-Mu Tuhan, itu rinduku. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu Tuhan. Selalu menyembah-Mu, selalu mendekat kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu.
menjadi sepertimu, senangkan hatimu menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau dengarkan pesan Tuhan. Dan sebelumnya sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang malam. Engkau ada, Engkau menjagai kami bersyukur Tuhan. Dan terima kasih untuk pagi ini, rahmat-Mu yang baru, anugerah-Mu yang baru dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami terima berkat yang baru, kami terima sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan kami akan duduk, kami akan mendengarkan pesan-Mu, kami akan dengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan buka dengan sebuah kata-kata, bukan kalimat karena hanya satu kata yang mungkin sering Anda dengarkan, gitu ya. Yaitu katanya adalah seasons. Nah, apa seasons itu artinya? Seasons itu artinya adalah musim. Nah, kita tahu bahwa tidak usah diperpanjang lagi, tidak usah diperdetail lagi atau dibumbui. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita akan melalui musim-musim. Dan musim itu tidak selamanya kita semuanya suka. Misalnya di sini karena kita di Indonesia kita cuman punya 2 musim gitu ya. Kita punya musim panas, kemarau dan musim penghujan gitu. Mungkin ada sebagian orang yang suka musim kemarau gitu ya. Karena apa? Bukan karena suka banget, karena nggak suka hujan misalnya. Atau memang karena orangnya suka banget sama matahari gitu ya, suka panas. Dan juga mungkin ada yang, wah saya nggak suka kemarau, saya suka sekali kalau musim penghujan gitu. Ada yang nggak suka penghujan karena banjir dan lain sebagainya. Nah, tapi musim itu harus terjadi, ya tidak bisa dihindari, tidak bisa di skip. Kita harus melalui musim dalam kehidupan kita. Belum lagi yang di luar negeri, yang harus mengalami 4 musim misalnya. Mungkin mereka ada yang suka summer gitu ya. Mereka ada yang gak suka sama winter dan lain sebagainya. Tapi musim-musim itu tidak dapat dihindari. Itu harus terjadi sesuai dengan apa yang alam mau lakukan. Atau kalau di Indonesia, karena kita negara tropis, ada beberapa musim gitu ya. Ada mungkin musim mangga, durian dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa musim buah-buahan yang kita suka gitu ya. Mungkin ada yang suka durian atau suka mangga atau enggak suka mangga, sukanya durian. Wah, nunggu musim mangga ini kok lama sekali, saya pengen segera musim durian dan lain sebagainya. Dalam berbagai contoh itu kita tahu bahwa musim itu tidak dapat dihindari. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita. Kita pasti akan melewati musim demi musim dalam hidup kita. Dan musim yang kita lewati itu tidak semuanya mungkin kita suka.
Ada beberapa musim dalam kehidupan kita yang kita rasa berat, kok enggak selesai-selesai. Karena saya menantikan musim yang lain. Atau saya suka musim yang kemarin, kenapa saya harus maju dan masuk ke musim yang ini dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Inggris musim ini artinya diterjemahkan sebagai seasons gitu ya. Musim-musim dalam hidup kita. Nah, saya teringat saat kita menyebutkan kata seasons, itu punya kata yang sama yang digunakan untuk menerjemahkan bumbu gitu ya. Maksudnya apa? Atau bumbu dapur. Nah, bahasa Inggrisnya bumbu itu salah satunya adalah seasoning. Ya, mungkin saudara ada yang tahu. Seasoning gitu ya. Itu bahasa Inggris dari bumbu-bumbu. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi suatu kali waktu saya ini bersekolah di luar negeri, saya harus tinggal di asrama gitu ya. Nah, sebagai anak asrama tentu saja kita makannya, minumnya tidak berfoya-foya gitu ya. Secukupnya, seadanya. Nah, setiap kali kita diberi makanan oleh sekolah gitu ya. Dan karena ini di luar negeri, jadi saya juga nggak bisa, ya saya harus nurut karena tinggal di asrama gitu kan ya. Karena bukan negeri sendiri. Ya saya ikuti. Setiap hari pagi kita makan seadanya, roti, susu, dan itu cukup untuk pagi hari. Kemudian siang hari kita makan di sekolah gitu ya, diberi makanan. Dan sorenya sebelum kita pulang, makanan yang tadi kita siang makan di sekolah itu pasti ada lebihnya gitu ya. Dan lebihnya itu selalu anak-anak asrama harus bawa pulang. Jadi nggak boleh tersisa di sekolah. Ya harus dibawa pulang. Untuk apa? Terserah mau dimakan langsung atau mau dimakan untuk malam atau besok paginya. Pokoknya harus dibawa pulang. Nah, otomatis karena sedang sekolah dan uang jajan juga tidak terlalu banyak, saya akan gunakan untuk malam harinya. Atau kalau malam hari saya nggak ingin makan ya besok paginya. Dan apa yang terjadi dengan makanan yang harus masuk kulkas ini gitu kan ya, kalau mau dimakan, karena nggak bisa dibiarkan begitu saja, nanti dia bisa bau. Kalau saya pengen makan, saya harus masukkan ke microwave gitu ya. Saya harus hangatkan di microwave dan cepat ya, nggak lama, mungkin 1,5 menit, 2 menit makanan itu sudah panas, sudah hangat. Tetapi mau sehangat apapun itu tetap makanan kemarin gitu kan ya, tetap makanan yang tadi pagi. Dan meskipun dia hangat, rasanya beda sama makanan yang dimasak fresh gitu ya, yang dimasak segar lalu kita makan. Sampai suatu hari ada seorang teman saya. Nah, teman saya ini sudah cukup tua ya, karena dia dari jurusan yang berbeda. Jadi di sekolah saya ada 2 jurusan. Dia jurusan yang memang khusus untuk orang-orang seusia dengan dia. Dia ini tergerak untuk undang kita anak-anak asrama gitu ya, anak-anak yang dari luar negeri untuk datang ke rumahnya. Dan ternyata kita baru tahu bahwa dia ini bekerja di salah satu bank yang cukup terkenal dan posisinya juga lumayan tinggi. Jadi waktu kita masuk rumahnya, wah, rumahnya bagus sekali gitu ya. Kita diundang dan kemudian kita diajak makan di rumahnya. Dan dia ini mengeluarkan sebuah hidangan yang saya belum pernah lihat sebelumnya gitu ya. Karena hidangan ini dibungkus dengan aluminium foil gitu, ditaruh di atas piring dan disajikan ke kita. Saya, ini apa gitu ya. Tapi begitu dibuka, itu asap langsung keluar gitu ya. Gitu. Wah, terlihat sekali ini baru dimasak. Dan yang kita lihat visual makanannya juga, wah, luar biasa. Ternyata itu adalah ikan gitu ya. Ikan yang dimasak dengan bumbu, waktu itu terkenal ya, namanya nobu. Wah, itu macam-macam dia ceritakan bumbunya dan bagaimana dia membuatnya. Dia bercerita bahwa saya harus marinasi, saudara, mungkin ibu-ibu yang suka masak gitu ya, atau ada anak-anak muda yang suka masak mungkin familiar dengan kata-kata ini. Saya harus marinasi ini selama 1 malam.
Jadi apa itu marinasi? Marinasi itu adalah sebuah teknik di dalam masak-memasak gitu ya. Yang mengharuskan kita membumbui dulu bahan yang mau kita masak. Misalnya daging, ayam, udang dan lain sebagainya. Kita beri bumbu-bumbu sesuai dengan resepnya. Kemudian dibiarkan semalaman gitu ya. Atau mungkin ada yang seminggu, saya juga gak tahu. Bahasa Jawanya saya kurang paham ya. Tapi seperti kayak diungkep gitu. Cuman memang gak dimasak gitu ya. Jadi supaya bumbunya ini meresap ke dalam bahan makanan yang mau dimasak. Dan itu butuh waktu. Nggak bisa instan seperti kalau saya makan makanan dari kampus gitu ya. Makan makanan dari sekolah saya. Yang saya hanya tinggal microwave, selesai saya makan. Dan rasanya jauh sekali berbeda dengan makanan yang sehari-hari saya makan. Ini benar-benar fresh gitu ya. Ikannya lembut sekali, bumbunya merasuk. Dan itu rasanya enak sekali gitu. Dan saya dan teman-teman makan, wah luar biasa. Kami belum pernah makan ikan seenak itu. Dan karena sangat fresh, kita juga bisa merasakan, wah ini segar sekali, enak sekali. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Bukan sedang berbagi pengalaman kuliner saya. Tetapi kita mau belajar satu hal. Seringkali kita ini mengharapkan segala sesuatu itu instan, tetapi kita ingin hasil yang luar biasa. Kita ingin hasil yang enak sekali gitu ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sesuatu yang instan dibandingkan dengan sesuatu yang diproses itu hasilnya jauh berbeda. Sesuatu yang diproses itu outputnya gitu ya, resultnya, hasilnya itu tentu saja berbeda dengan sesuatu yang dibuat secara instan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Seringkali dalam hidup kita berharap bahwa semuanya harus terjadi sekarang. Kalau saya pengen mujizat, mujizatnya harus terjadi sekarang. Kalau enggak berarti Tuhan enggak berkuasa. Tanpa kita sadari ada dua hal ini. Kita benci proses. Kita gak suka menjalani proses karena memang gak enak. Kita gak suka melalui sebuah musim yang tidak kita sukai gitu ya. Sebuah musim yang kayaknya segera berakhir aja. Tanpa sadar, mungkin saat kita harus melalui sebuah season, saat kita harus di seasoning, saat kita harus dibumbui, Tuhan sedang memproses kita. Supaya kita keluar, hasilnya kita itu jauh lebih dahsyat, lebih enak, lebih luar biasa dari sesuatu yang instan. Kalau misalnya kita ini selalu berharap semuanya instan, semuanya cepat, ya kita jangan berharap sebuah hasil, sebuah result yang luar biasa. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengerti bahwa Tuhan sedang mau membawa kita ke dalam sebuah proses. Bagaimana kita bisa membangun iman kita. Karena seringkali meskipun kita berusaha, meskipun kita sudah tahu, kita gak akan kuat kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang harus kita lakukan saat ini, yang harus kita tahu saat ini adalah kita harus punya a fellowship with the Holy Spirit. Kita harus punya sebuah hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Kita mau buka sama-sama di Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Roma pasal 8 ayat 13 katakan seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita kuat menjalani musim dalam kehidupan kita, menjalani proses yang harus kita lalui, kita harus punya sebuah hubungan dengan Roh Kudus. Kenapa itu penting? Kenapa kita harus punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus supaya kita bisa menjalani musim dalam hidup kita? Karena saya beri sebuah ilustrasi. Ada sebuah penelitian secara medis, gitu ya. Kita akan ngomong mengenai musim buah. Bahwa buah yang ada pada sebuah musim, terutama kita ini ya, orang-orang tropis gitu, adalah buah yang dapat menangkal penyakit pada musim itu. Misalnya sekarang lagi musim jeruk gitu ya. Ternyata ada beberapa peneliti yang meneliti kalau pada musim jeruk ini kita makan jeruk secara secukupnya gitu ya. Setiap hari mungkin atau seminggu 3 kali kita makan buah jeruk, maka itu akan membantu meningkatkan imun kita, vitamin C-nya gitu ya salah satunya, untuk menangkal misalnya pilek gitu ya, seperti yang sedang saya alami sekarang ya. Atau mungkin ada musim buah tertentu. Nah, buah itu akan membantu untuk menangkal penyakit pada musim itu. Nah, tapi tidak semua buah kita sukai, betul ya. Padahal kita tahu bahwa buah itu baik untuk musim itu. Sama seperti yang kita alami dalam musim kehidupan kita. Mungkin kita nggak suka untuk diproses. Kita nggak suka kita berada dalam musim ini. Tanpa kita sadari, musim ini perlu bagi kita. Ternyata dalam musim ini Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu. Supaya kita menjadi pribadi yang gak lemah. Pribadi yang kuat. Tuhan gak mau kita hanya jadi orang yang gak ngerti apa-apa. Kalau ada masalah hidup ya sudah. Tuhan jahat tinggal bilang kayak gitu. Kalau ada masalah hidup ya sudah. Gimana lagi, memang saya sial. Dan lain sebagainya. Tuhan gak mau kita jadi orang yang seperti itu. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman. Dan bagaimana caranya kita tahu apa yang sedang kita alami kalau kita tidak bersekutu dengan Roh Kudus. Saat kita mempunyai hubungan dengan Roh Kudus seperti yang tadi kita baca, kita akan tahu kita ini sedang dalam musim apa. Kok kayaknya musim ini penuh dengan penderitaan ya? Kok kayaknya susah sekali musim ini? Kita gak usah ngomong musim yang enak karena saudara pasti menikmati. Kita akan membicarakan musim yang gak enak yang harus kita lalui. Proses yang sangat mungkin menyakitkan, membuat kita menderita. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, kita tidak punya fellowship with the Holy Spirit, kita gak akan pernah bisa tahu dan jatuhnya gitu ya. At the end of the day, kita akan mulai mengutuki Tuhan. Kita mulai mempertanyakan kemahakuasaannya Dia. Kenapa saya harus melalui ini? Kenapa saya harus berada di musim ini dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita mempunyai persekutuan dengan Roh Kudus, Dia akan mengingatkan kita. Ini loh, kamu harus berada di musim ini, kamu harus menjalani proses ini. Untuk membangun karaktermu yang ini. Untuk merubah karaktermu yang ini. Untuk membangun imanmu di part yang ini. Untuk menjadikan dirimu pribadi yang lebih kuat di bagian ini. Dan lain sebagainya. Ternyata setiap musim hidup kita, meskipun ada yang tidak kita sukai, semuanya akan Tuhan gunakan untuk membangun kita. Dan Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap musim dalam kehidupan kita.
musim yang kita anggap gak enak, musim yang kita tidak sukai, bukan Tuhan yang membuat itu semua, bukan Tuhan yang mereka-reka itu semua. Tetapi memang musim itu harus ada, tidak bisa dihindari. Musim selalu berjalan, tetapi Tuhan tidak akan menyia-nyiakan apa yang sedang kita alami. Kalau kita harus berjalan berat gitu ya dalam sebuah musim, bukan Tuhan yang menyuruh kita, bukan Tuhan yang mereka-rekakan itu. Tetapi Tuhan akan memakai, Tuhan akan pakai musim itu untuk membangun kita. Hari ini kita belajar apapun musim yang terjadi dalam hidup kita, pastikan ada Tuhan, pastikan ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak mengutuki Tuhan. Karena begitu kita bersekutu dengan Roh Kudus, Dia akan membimbing langkah kita sampai kita keluar dari musim yang tidak kita sukai ini. Dan apa yang dimaksud dengan hubungan dengan Roh Kudus, fellowship with the Holy Spirit? Pastikan hubungan kita dengan Roh Kudus, hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan yang kalau hari Minggu saja. Atau kalau hari Rabu saja. Atau kalau hari-hari tertentu saja. Tapi setiap hari. Gimana cara tahunya? Ilustrasinya seperti ini. Kita ini kan bertemu dengan banyak orang. Gitu ya. Ada teman yang dekat dengan kita. Ada teman yang biasa saja. Gitu ya. Ada teman yang ya memang saya kenal. Saya tahu. Mungkin kita ngobrol setiap hari mungkin ya. Tapi tidak sedekat dengan teman saya yang A. Saya dekat dengan B, saya kenal, kita ngobrol, tapi nggak sedekat dengan teman saya yang A. Apa bedanya? Kalau dengan yang B, saya ngobrol biasa. Halo, iya, apa kabar? Gimana kabarnya? Ya, baik-baik. Oh iya, gimana keluarganya? Dan lain sebagainya. Selesai. Gitu ya. That's it. Tetapi mungkin dengan teman yang A, kita akan membicarakan hal-hal yang lebih dalam. Atau mungkin ada istilah namanya inside jokes gitu ya. Apa inside jokes itu? Ada gurauan-gurauan yang hanya bisa kita nikmati gitu ya. Hanya bisa kita lontarkan ke teman dekat kita gitu. Misalnya sedang berdua gitu ya di suatu tempat. Kemudian kita melihat sebuah hal yang sama gitu. Kalau temannya ini dekat sekali gitu ya. Teman yang sudah lama, sudah dekat dengan kita. Nggak perlu diberitahu, mungkin hanya tengok-tengokan gitu ya. Hanya saling melihat, bisa ketawa bareng gitu misalnya. Karena apa? Karena sudah dekat. Karena sebelumnya sudah membicarakan tentang gurauan ini dan lain sebagainya. Nah, sampai mana hubungan kita dengan Roh Kudus? Sedekat apa kita dengan Roh Kudus? Apakah tanpa kita harus mendapatkan tanda-tanda, mendengar suara-suara, dan lain sebagainya, kita sudah tahu bahwa Roh Kudus sedang mau berbicara sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar dekat dengan Roh Kudus, mungkin hanya dengan kode, gitu ya. Dengan sebuah kode yang simple saja, nggak perlu macam-macam gitu ya. Kita sudah tahu apa yang Roh Kudus sedang ingin bicarakan dalam hidup kita. Sedekat itu hubungannya. Hari ini kita belajar satu hal, dua hal. Yang pertama, bahwa musim tidak akan pernah bisa kita hindari. Tetapi yang kedua, yang penting, pastikan Tuhan ada di musim itu. Pastikan ada Roh Kudus dalam setiap musim kehidupan kita. Supaya kita tahu Dia sedang mengerjakan apa dalam hidup kita. Kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami masih boleh hidup, kami boleh ada, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan hari ini kami belajar apapun yang sedang kami alami, dimanapun kami sedang berjalan, kalau mungkin kami melupakan bahwa Engkau harus ada dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami, dan biarlah Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjalankan hidup kami, bukan semau kami. Bukan apa yang kami mau, semena-mena. Tetapi kami tahu bahwa Engkau menaruh sesuatu dalam kehidupan kami.
bahwa Engkau mau mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau masih mau berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami terima firman-Mu Tuhan, dan kami akan simpan dalam hati kami. Kami akan terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.